COVID-19 sepertinya enggan beranjak dari kehidupan kita ya pemirsa. Pasalnya, usai kita membentengi diri dengan vaksin, virus ini tak kehabisan akal dengan terus bermutasi menjadi aneka varian yang berbeda. Kabar terbaru varian Omikron BA4 dan BA5 telah masif menginfeksi masyarakat di Afrika pada awal tahun 2022. April 2022, virus ini diketahui masuk ke Inggris dan menyebar ke berbagai negara lainnya seperti Amerika, Belanda, Swiss, Austria, Italia, dan lainnya. Pemirsa, di tengah upaya kembali ke kehidupan normal dan pelonggaran sejumlah aturan protokol kesehatan seperti pemakaian masker di ruangan terbuka telah dibebaskan, kita kembali dikhawatirkan oleh subvarian BA4 dan BA5 yang diketahui telah masuk ke tanah air pertama kali pada 6 Juni 2022 lalu dan menyebar dengan cukup cepat. Pada 17 Juni lalu, angka kasus bahkan telah mencapai 1.220 kasus. Lalu, seperti apa karakteristik subvarian Omikron ini? Betulkah bisa menghindar dari kekebalan tubuh? Apakah BA4 dan BA5 sama mematikannya dengan varian COVID-19 lainnya? Benarkah bisa menulari seseorang yang telah melakukan vaksinasi? Bagaimana cara pencegahannya? Cari tahu jawabannya di Hidup Sehat sesaat lagi. Ya itu dia tadi pemirsa ya, ternyata COVID ini masih ada di sekitar kita dan kita harus tetap menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan dan tetap waspada. Ada lagi tuh varian baru BA4 dan BA5. Ini sebenarnya varian apa? Dan tadi juga ada katanya asalnya dari mana lagi nih, pertanyaan dari masyarakat Dr. Vito. Nah, ini saat ini kita bersama dengan Dr. Robert Sinto, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik dan infeksi. Dr. Robert, selamat pagi. Selamat pagi Dr. Pagi, Vito, dokter. selamat pagi. Dr. Robert, kita kembali harus menerima yang kenyataan bahwa memang COVID-19 tidak akan hilang sepenuhnya dari muka bumi ini, tapi kita harus tahu bagaimana cara mencegahnya agar tidak menjadi berat dan menjadi komplikasi. Nah itu dia dokter, ini jadi pertanyaan bagi semua masyarakat ya dokter. Ini ada lagi varian baru BA4 dan BA5, mungkin bisa dijelaskan nggak sih dokter, ini kenapa kok bisa ada varian baru terus dan ini tuh asalnya dari mana sebenarnya varian ini? Ya, jadi yang sebetulnya perlu digarisbawahi ini sebenarnya bukan varian baru ya, tapi ini subvarian. Oh, subvarian. Jadi kalau varian itu kan dari alfa, kemudian ada delta, kemudian ada omikron, itu varian. Nah kalau subvarian itu perubahan struktur yang sebetulnya induknya masih mengerucut pada omikronnya. Nah makanya namanya kodenya tetap omikron tapi BA4 dan BA5. Nah mutasi itu sesuatu yang memang wajar terjadi karena setiap kali sel virus tersebut membelah, maka pada waktu pembulahan tersebut terjadi ada error produksi. Cacat produksi itu yang kemudian akan membuat adanya subvarian atau varian baru. Nah memang ada sedikit perubahan, terutama di tempat duduknya dia, di tempat menempel dia pada sel tubuh kita, dan juga ada perubahan yang membuat dia menjadi tidak 100% efektif vaksin-vaksin yang sudah kita terima sebelumnya. Jadi ada efek dari perubahan itu yang kemudian membuat varian ini kemudian angkanya menjadi naik dan menyumbangkan peningkatan angka COVID di dalam beberapa waktu terakhir ini. Nah, ini intinya sih sepertinya kalau misalkan orang biasanya varian virus COVID itu Omikron pakai jaketnya biru, sekarang jaketnya biru ada coklatnya dikit. Nah, itu ada maksudnya. variasinya ya. Ada beda dikit lah. Ya, sekarang ngerti. Fakta mitos berikutnya nih, oke ya, langsung bahwa penularan COVID varian BA4 dan BA5 ini lebih masif dibandingkan varian sebelumnya, subvarian sebelumnya. Ini fakta atau mitos? Ya, fakta ya. Jadi banyak ahli mengatakan bahwa karena tadi ada mutasi tadi, perubahan tempat duduknya atau tempat menempel di bagian tubuh kita, itu yang membuat varian ini menjadi lebih mudah menular. Gitu ya. Tetapi sekali lagi, perbedaan ini secara akhir itu belum tentu bisa dinilai sebagai peningkatan kasus karena kan kita berada di era sudah ada vaksinasi. Jadi kalau head to head dengan yang lalu mungkin dia menjadi lebih mudah menular. Tapi apakah ini memberikan dampak besar di masyarakat? Nah, kita harus menunggu dalam beberapa waktu ini. Gitu ya, karena kan vaksinasi sudah berjalan, ini yang berbeda dengan kisah Delta dan kisah Alpha pertama kali kita mendapatkan COVID. Nah dokter, tadi kan dokter bilang tempat apa dok, dudukannya beda ya untuk di badan manusia. Ini memang sekarang di mana dok? Jadi sama tempat duduknya tapi ada mutasi di struktur virusnya tersebut yang membuat dia menjadi lebih mudah duduk di tempat menempel dia di dalam sel tubuh manusia. Jadi gitu. itu yang menurut beberapa ahli hipotesisnya memang membuat dia menjadi lebih mudah untuk
menular. Oke, nah dokter ini juga ada fakta dan mitos yang beredar nih, katanya subvarian yang baru ini katanya dampaknya lebih parah bagi manusia dibanding dengan varian Omikron induknya itu. Ini fakta atau mitos dokter? Sejauh ini mitos ya. Oh mitos. Jadi laporan yang ada memang derajat berat penyakit walaupun kasusnya meningkat, tetapi derajat beratnya memang belum tinggi, belum seburuk yang lalu. Jadi angka kematian masih berkisar di angka yang sama, jadi tidak ada lonjakan angka kematian. Gitu ya. Tapi sekali lagi dampaknya kan berubah, beda cerita karena beda masa ya. Beda masa pada waktu itu kan kita belum kenal vaksin. Tetapi output akhirnya kalau kita lihat di dalam keadaan sekarang angka kematian masih belum tinggi. Oke, untuk Itu yang tadi varian yang pesannya terbaru ya. sebenarnya bahwa vaksin ini sangat efek sekali ya. Jadi bagi Anda yang belum booster, segera di booster ya. Iya. Saya merasa tersindir nih. Oh iya, segera di booster ya. Segera Intan, booster juga ya. Iya, nah gitu lah. Iya, dokter ini ada lagi ya fakta mitos yang beredar juga dok? Ya, ini katanya kalau misalkan kita tahu bahwa badan lemas, badan demam, sesak napas, batuk-batuk, itu sama sakit perut. Ini adalah gejala-gejala utama dari COVID varian BA4 dan BA5. Ini fakta atau mitos? Ya, fakta ya. Jadi sebetulnya kalau lihat head to head belum ada yang bisa membedakan subvarian atau varian berdasarkan gejalanya. Jadi ya gejalanya kurang lebih sama. Masih demam, kemudian keluhan saluran pernapasan atas, beberapa ada keluhan saluran cerna gitu ya. Jadi gambarannya memang mirip sekali. Dan satu-satu yang bisa membedakan ya memang pemeriksaan whole genome sequencing tadi. Itu apa dokter? Jadi bagian dari virusnya tersebut kemudian dikarakteristik, dipecah-pecah dalam pemeriksaan tertentu sehingga direntet urutan kode genetiknya dan kemudian untuk bisa memetakan ini jenis yang mana, Omikron, subvarian yang mana gitu ya. Nah itu hanya bisa diperiksa dengan pemeriksaan lab whole genome sequencing atau sebetulnya ada modifikasi yang bisa dikerjakan kalau memang WGS tidak tersedia. Secara umum berarti bagi masyarakat yang terkena tadi gejala-gejala seperti penyakit flu atau seperti penyakit batuk pilek saat ini ya harus waspada bahwa itu adalah COVID-19, maksudnya gitu lah ya. Ya, tetap harus waspada COVID-19 dan nggak usah terlalu dipusingkan dengan subvarian atau variannya gitu ya, karena memang pengobatannya akan sama, prosedur isolasinya juga sejauh ini masih sama, kemudian outcome-nya juga diprediksi sama, jadi ya kewaspadaan saja yang ditingkatkan, tapi nggak usah wondering terus saya subvarian apa gitu ya ceritanya, karena pemerintah juga akan mengeluarkan hasilnya itu dalam bentuk gelondongan agregat. Jadi berapa persen di wilayah kita, di wilayah Indonesia yang sekarang ini beredarnya subvarian yang mana. Tapi hasilnya itu memang tidak individual approach gitu ya. Jadi ya dikumpulkan datanya oleh pemerintah untuk tujuan dapat pemetaan global dari subvarian yang beredar saat ini. Oke, ini memang banyak sekali pertanyaan ada di kepala aku, banyak dokter mungkin mewakili masyarakat semuanya, tapi nanti kita akan bahas lagi dokter. Kita lihat dulu tayangan yang satu ini. Itu dia tadi pemirsa bagaimana virus dapat bermutasi, itu artinya kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dan menjaga daya tahan tubuh supaya tidak gampang disinggahi oleh virus. Benar kan dokter? Ya betul, jadi dalam cerita transisi, sekali lagi saya mau bilang dulu, endemi itu bukan berarti virusnya tidak ada. Itu yang salah kaprah yang saya sering lihat, banyak orang menyangkakan endemi itu sama dengan COVID tidak ada. Nah, tapi endemi itu cuma bicara masalah stabil. Jadi jumlah penambahan dengan jumlah keadaan lapangan dan yang sembuh itu akan stabil terus, sehingga tidak terjadi lonjakan-lonjakan. Jadi itu satu. Nah, bagian dari transisi menuju endemi itu termasuk di dalamnya adalah perilaku kita di dalam masa endemi tersebut. Nah, salah satunya adalah tetap menjaga kesehatan tadi. Oke. Gitu. Nah, kalau virus pun bisa berubah, maka kita pun harus lebih cerdas juga ya kalau gitu ya sebagai manusia supaya tidak tadi disinggahi oleh virus tersebut dan jadi penyakit. Oke, ini kita akan jawab lagi fakta atau mitos yang beredar mengenai virus subvarian BA4 BA5 ya. Ada lagi nih, meski sudah divaksinasi, maka sudah pernah terinfeksi oleh Omikron, juga masih tetap aja mungkin untuk terinfeksi kembali oleh varian BA4 dan BA5. Ini fakta atau mitos? Fakta. Jadi kekebalan terhadap virus itu memang tidak 100% ada, termasuk vaksinasi ya. Nah, vaksinasi terhadap varian yang baru ini tidak akan menimbulkan kekebalan yang sama atau setinggi dengan subvarian yang sebelumnya. Tetapi kita tetap bisa mendapatkan efek mengurangi derajat berat penyakit. Nah, jadi pada seiring dengan waktu, kemungkinan untuk kita terinfeksi itu memang akan menjadi tinggi lagi. Tetapi kemungkinan kita untuk sakit berat tetap terlindungi.
Ya, jadi tetap ada manfaatnya vaksinasi walaupun tidak 100% melindungi terhadap infeksi COVID-19 subvarian baru ini. Jadi mengurangi gejala ya dokter ya, karena emang banyak sekali sih orang-orang yang belum vaksinasi dengan yang udah vaksinasi yang terkena virus COVID itu gejalanya cukup beda dokter. Yang Ya, satu betul. berat gitu karena yang belum vaksin. Itu berarti memang cukup mengurangi gejala ya? Ya, jadi memang konsep umum vaksinasi bukan hanya COVID, yang kita cegah belum tentu kita mencegah sakitnya, tapi kita mencegah derajat berat dari penyakitnya. Dan itu yang juga kita bisa lihat dalam penelitian-penelitian vaksin yang ada. Memang derajat rawat inap, derajat masuk rumah sakit, dan derajat sakit beratnya itu menjadi menurun sekali sesudah era vaksin tersedia. Oke. Nah dokter, ini kan banyak sekali berita-berita yang beredar ya dokter ya. Ini katanya booster untuk vaksinasi COVID ini masih efektif, cukup efektif untuk mengatasi varian BA4 dan BA5. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta juga? Ya, Oke. dan memang bergerak, ilmu berkembang gitu ya, untuk booster bahkan di negara-negara luar sekarang itu sudah masuk ke era suntikan keempat. Jadi sudah 2 kali yang dosis primer, dosis awal, kemudian sudah ada booster, jadi suntikan yang ketiga, dan beberapa lain menggunakan booster kedua atau suntikan keempat. Tapi memang di negara maju seperti Amerika pun booster kedua, jadi suntikan keempat, itu memang digunakan untuk mereka yang kekebalan tubuhnya benar-benar menurun. Jadi orang yang menggunakan obat-obat menurunkan kekebalan tubuh, atau orang-orang yang memang pada dasarnya dari lahir memang sudah masuk dalam kelompok imunodefisiensi atau kekebalan tubuh yang memang tidak bisa terbangun dengan baik. Nah, orang-orang tersebut sudah dianjurkan oleh pemerintah di luar negeri, sampai contoh di Amerika, untuk mendapatkan suntikan keempat atau booster kedua. Nah, tadi bagaimana mengenai tadi orang-orang tertentu yang mungkin kekebalan tubuhnya tidak sebaik orang-orang yang lain ya. Kita tahu bahwa sekarang orang-orang udah sadar lah, orang dengan komorbid itu tentu akan lebih rentan atau rapuh menjadi berat ketika terinfeksi oleh kemarin subvarian yang Delta dan juga yang Omicron. Nah, sekarang kalau subvarian yang baru ini, apakah memang juga lebih rapuh juga ketika orang punya komorbid? Ya, jadi memang gambarannya yang mendapat efek buruk adalah mereka yang tadi mengalami komorbid. Tetapi harus dipisah dua macam. Ada komorbid yang sudah mendapatkan vaksinasi, tapi lebih banyak lagi orang komorbid yang justru takut divaksinasi karena dianggap saya tuh punya komorbid, jadi saya menghindari vaksinasi. Padahal justru vaksinasi itu prioritas utamanya adalah mereka-mereka yang punya komorbid ini. Jadi ya momen ini saya sekaligus meringatkan bahwa justru mereka-mereka yang punya komorbid jangan takut untuk divaksin. Justru vaksin itu akan mendapatkan keuntungan yang berlebih, keuntungan yang lebih tinggi pada mereka yang memang memiliki komorbiditas tersebut. Oke, baik dokter. Ini tips ya, karena ini mungkin tambahan kasus ini lumayan banyak. Kemarin bisa sampai menyentuh angka ribuan lagi ya, padahal misalnya sebelumnya kan sudah hampir angka cuma ratusan-ratusan saja. Boleh tips buat para pemirsa kami di rumah supaya tidak panik tapi tetap waspada? Ya, jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau kita mau menyiapkan diri untuk masuk ke endemi, maka kita harus sadar bahwa virus itu ada. Dan bagian dari upaya kita menyadari bahwa virus itu ada, maka kita harus melakukan perilaku yang tadi, tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, masker ya tadi ya. Dan kemudian yang ketiga adalah vaksin. Jadi vaksinasi memang harus diselesaikan. Memang momen ini momen yang baik untuk kita semua mengingat, bagi mereka yang belum mendapatkan booster, silakan mengakses booster kalau memang sudah layak untuk mendapatkan akses booster tersebut. Jadi itu mungkin message-nya ya, sambil kita terus kalau ada sakit, kita lakukan pemeriksaan dan kemudian kita mengisolasi diri supaya tidak menularkan ke lebih banyak orang lagi. Dan juga terutama orang-orang yang belum divaksin atau belum di booster ya. Baik, terima kasih Dokter Robert. Terima kasih untuk dokter. semua penjelasannya. Dan bagi semua di rumah, ingat tetap jaga prokes dan supaya kita semua tetap sehat dan aman sampai selesai benar-benar masuk benar-benar ke endemi. Kita sehat terus setiap hari Senin sampai Jumat ya. Hidup sehat tiap jam 9 WIB sampai jam 10. Saya Dr. Vito Damai. Saya Intan Salmadina. Indonesia hidup sehat.